Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Ramalan Jayabaya 2023 benar terjadi. Prabu Jayabaya adalah seorang sosok raja dari Nusantara yang dikenal dengan ramalan-ramalannya. Jayabaya adalah seorang raja dari kerajaan Kediri atau Panjalu yang diperkirakan memerintah pada tahun 1135 sampai dengan 1157 Masehi. Jika dunia mengenal sosok Nostradamus yang membukukan ramalannya, maka Indonesia mengenal sosok Jayabaya yang juga menuliskan ramalan-ramalannya di masa depan. Menjelang pergantian tahun, banyaknya informasi mengenai ramalan yang akan terjadi pada tahun depan sudah menjadi hal yang umum. Diketahui ada ramalan Jayabaya yang menggambarkan kondisi Indonesia di tahun 2023 nanti. Dilansir dari kanal YouTube Kahuripan, ada 5 ramalan Jayabaya di tahun 2023 yang akan terjadi di Indonesia. Yang pertama, kondisi alam yang mengkhawatirkan. Dalam ramalan Jayabaya disebutkan jika kondisi alam di tahun 2023 akan berantakan. Kondisi alam yang berantakan tersebut akan membuat makhluk yang ada di bumi cemas. Ini lantaran diramalkan akan ada banyak bencana alam yang terjadi, di mana bencana alam tersebut didominasi oleh elemen air, api, dan juga batu. Disebutkan pula jika gunung-gunung berapi di Indonesia akan aktif dan menyebabkan banyak bencana. Kemudian yang kedua, resesi besar. Pada ramalan Jayabaya ini disebutkan jika akan terjadi resesi besar-besaran. Resesi diramalkan tidak hanya terjadi di Indonesia saja, akan tetapi juga di negara-negara lain, bahkan di seluruh dunia. Dalam ramalannya, Prabu Jayabaya mengungkapkan wong golek pangan kaya golek kabati teri, yang apabila diartikan orang-orang akan kelabakan dalam bertahan hidup, layaknya beras yang digoyang-goyangkan dalam tampah. Yang ketiga, kekacauan politik. Tidak hanya mengenai alam dan ekonomi, Jayabaya juga meramalkan mengenai kondisi politik di Indonesia di tahun 2023. Dalam ramalan Jayabaya disebutkan jika kondisi politik di Indonesia akan sangat kacau balau. Jayabaya mengatakan, besok yen ono peperangan teko saka wetan, kulon, kidul, lan lor, akeh wong becik sengsara, wong jahat soyo seneng. Selain itu, Prabu Jayabaya juga meramalkan jika akan ada perang saudara yang terjadi di tahun 2023 mendatang. Seperti yang dikatakan Jayabaya, ono peperangan ing jero, amarga para pangkat akeh sing padha salah paham. Kemudian yang keempat, pandemi belum berakhir. Meski sudah menjelang tahun 2023, pandemi hingga kini masih belum berakhir. Dalam ramalan Jayabaya disebutkan, akeh wong dicokot lemut mati, lan akeh wong dicokot semut sirna, yang berarti jika orang yang digigit nyamuk mati dan banyak orang yang digigit semut hilang. Semut dan nyamuk tersebut menjadi metafora dari virus yang bisa menyebabkan terjadinya pandemi lain pada tahun 2023 mendatang. Yang kelima, peningkatan teknologi. Dalam ramalannya, Prabu Jayabaya menyatakan jika teknologi akan mengalami perkembangan yang pesat pada tahun 2023. Prabu Jayabaya mengatakan, akeh omah ning dhuwur jaran, yang berarti banyak rumah di atas kuda. Kuda di sini merujuk pada alat transportasi yang digunakan pada zaman dahulu. Bisa diartikan akan ada perkembangan teknologi pada transportasi. Di dalam ramalannya juga dikatakan akan datang satu masa penuh bencana atau kiamat kubro yang mengerikan.
dalam ramalan ini adalah kiamat kecil, seperti gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang, laut dan sungai akan meluap, dan lain-lain sebagainya yang akan menjadi masa penuh penderitaan, di mana ada segerombolan orang-orang licik dan orang-orang jahat akan berkuasa. Orang-orang ini akan berbuat sewenang-wenang dan tidak peduli dengan penduduk Indonesia. Orang ini yang diramalkan oleh Prabu Jayabaya sangat licik dan akan menjadi pemimpin atau penguasa. Di tangan mereka akan ada penindasan dan membuat masyarakat sengsara. Di zaman itulah orang hanya mementingkan dirinya sendiri dan egois. Yang lebih parahnya lagi, di tahun 2023 akan ada banyak orang yang unggul namun gila hormat. Itulah mengapa tahun ini disebut sebagai zaman pendusta dan tanda-tanda kiamat, yang menyebutkan juga merupakan zaman sengsara atau zaman angkara murka, di mana banyak orang Jawa lupa akan Jawanya. Banyak orang Jawa yang tidak peduli dengan budaya Jawa. Mereka bangga dengan budaya-budaya luar, dengan budaya-budaya asing yang terus menggores budaya mereka sendiri. Disebutkan pula banyak orang Jawa yang mengejar ilmu pengetahuan, memperluas pelajaran, dan mengutamakan kepandaian. Tetapi disebutkan oleh ramalan Jayabaya bahwa setelah zaman yang paling berat itu berakhir, akan datang zaman baru, yaitu zaman penuh kemegahan dan kemuliaan. Menurut ramalan tersebut, akan datang pula zaman keemasan Nusantara, dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Satrio Piningit. Namun sebelum masa itu, Jayabaya juga meramalkan akan banyak kejadian dan peristiwa alam maupun dalam kehidupan masyarakat manusia yang luar biasa. Musim penghujan tidak teratur dan sering datang dengan curah hujan yang tinggi atau kebanjiran, hingga tidak ada curah hujan sama sekali ataupun kekeringan. Gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya sering terjadi dan menelan banyak korban jiwa, manusia, ternak, dan harta benda. Demikian juga sering terjadi fenomena alam misterius, dan juga akan sering terjadi gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Itulah ramalan Jayabaya di tahun 2023 nanti.